Bismil Abi Walibni Warwil Kudus Al-Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Lambat laun semua kelakuan dan jejak digital dari para penghujat kekristenan, bahkan ustadz yang selama ini juga banyak membahas Alkitab, bahkan mualaf yang notabene ketika mereka menjadi mualaf langsung menjadi seorang yang kayak beringas sekali, sama dengan oknum yang satu ini, maka jejak digital dan juga kelakuan-kelakuan mereka itu sangat begitu liar. Teman-teman, hal ini dibongkar oleh mereka sendiri, ya, oleh mereka sendiri membongkarnya, bukan kita. Jadi kita hanya mempertontonkan apa yang mereka lakukan, bahwa kebiasaan dia mengolok-olok, lidahnya yang menjulur dan lain sebagainya, itu adalah buah dari hati pastinya. Teman-teman, mari kita lihat video berikut ini. Jangan baper, ini dia teman-teman. Bapak tahu tidak? Sengaja memurtadkan orang, menista undang-undang dasar penistaan agama, Pak. Menjelaskan keyakinan orang lain tanpa dasar ilmu pengetahuan, penistaan dalam agama, Pak. Menghina tokoh, menghina agama, itu penistaan. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apa? Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepada saya kapan saya pernah menghina Yesus. Dicincang terbalik, dibikin segi hitam trinitas. Ada burung, ada dua telur. Trinitas tuh gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari dua telur satu burung gini kan, kayak ya kan gini kan, ini telur itu ada burungnya gini. Konsepsi tentang Tuhan yang memiliki kelamin, Tuhan bernonot. Iya, saya habis nyusun Yesus. Yesus mau mana? Kiri kanan? Kiri dulu lah Nor, katanya. Oke, ayo sayang. Aku bilang gitu. Nah, disusuin lah sama Yesus ya kan. Sebelah mana lagi sayang beb? Sebelah kanan. Terus mana lagi? Jilat tempik. Oh ayo sini jilat yuk. Coba, tapi saya akan permulakan lagi. Saya salah satu domba yang mengeluarkan menjulur lidah kepada Yesus. Saya salah satu domba yang mengeluarkan menjulur lidah kepada Yesus. Saya salah satu domba yang mengeluarkan menjulur lidah kepada Yesus. Saya salah satu domba yang mengeluarkan menjulur lidah kepada Yesus. Oke, itu adalah bagian awal sesuai dengan tema hari ini ya. Saya buat tema ada seorang lurah, katanya ngaku lurah ya. Jadi selama ini dia mengikuti Nora, dan Nora itu kan selalu menyampaikan apa ya namanya ya, nggak tahu kalau dibilang berdakwah itu, kalau menurut Islam berdakwah ya kayak gitu ya. Katanya dia ngaku mu'alaf, terus kemudian kata-katanya selalu menghujat Yesus gitu ya, dengan kata-kata hinaan ya, dengan jilat-jilat lidah, menjulurkan lidah, dan itu berkali-kali dia menjulurkan lidah ya. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu mengemut dia punya barangnya dan lain sebagainya ya. Ini sebenarnya gini teman-teman, inilah kita sebagai umat Kristen, kenapa kita itu percaya diri bahwa kita ini adalah orang-orang yang bertuhan. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan kita itu punya kuasa ya. Tuhan yang akan sendiri menuntut balas. Jadi untuk balasan, untuk persoalan seperti ini bukan hak kita ya saudara ya. Jadi bagi umat Kristen itu tidak diajarkan sedikit-sedikit selalu baper gitu ya, dikit-dikit merasa ternista. Akhirnya Tuhannya tidak pernah menunjukkan kuasanya, tetapi malah justru manusia yang berkuasa gitu ya. Teman-teman, saya sorry ya, saya ambil YouTube-nya dari sang debater atau sang apologet ya sekarang namanya ya. Jadi saya akan coba ambil di bagian ini ya teman-teman ya. Saya izin ya Bang Rudi ya. Salam sang apologet. Bertahan di dalam iman, berjalan bersama Yesus Kristus. Kawan-kawan, ada kabar yang mengejutkan ya. Saya baru tahu ternyata Nora itu sekarang ini statusnya jendes kembang ya. Dia punya anak dan dia single parent. Saya takutnya dan khawatirnya mungkin dulu suaminya Kristen, dia ditinggalkan, makanya dia begitu marah kepada Kristen. Kita nggak tahu ya, ini praduga saya, karena saya pun belum dapat info apa dan bagaimana dia nih. Nah, kawan-kawan, untuk tidak memperpanjang waktu, saya bukakan dulu videonya, kita dengar dulu bersama-sama sebuah rekaman video yang nanti akan kita tanggapi. Selamat menyaksikan.
sama itu Nora. Oh, nyampaikannya cuma sama Bunda Nora? Iya. Izin ya, Bang. Ya, silakan kalau gitu. Ya, lanjut, Bang. Sebetulnya selama ini aku pendam-pendam ada sebetulnya keinginanku sama Bunda Nora. Cie. Kesempatan saya diberi untuk bertemu muka seperti ini sama-sama open camp. Aku suka sama dia. Bagian mananya? Teman-teman perhatikan ya, ini nanti akan tahu ya teman-teman kalau simak baik-baik siapa dia ya. Jadi kita dengarkan dulu rayuannya di media sosial. Artinya secara umum dia merayu seorang jendes ini ya. Kita dengarkan dulu. Dari yang melihat dari fisik itu. Bagian mananya, Bang? Buka komal untuk diskusi lintas agama, bukan Wirojodoh. Bunda Nora masuk on cam. Jadi bagian mana? Malu dia. Menarik, Bang. Bibirnya kah, matanya kah? Bagian mana? Hidungnya kah? Ketawanya kah? Sebetulnya mau ingin menjalin hubungan untuk apa? Hidup baru gitu lah. Wah, hidup baru. Kalau dalam hukum Islam kan kalau meminta begitu udah serius itu. Iya. Serius itu. Itu Nggak boleh bercanda itu, nggak boleh bercanda itu. Betul. Benar. Dia malu. Ada Seorang Nora yang kontennya selalu menjulur lidah ya, bicara-bicara seronok, tidak sopan. Maaf ya, mungkin kalau bagi orang yang berjilbab, perkataan-perkataan yang menjulur lidah atau dengan perkataan-perkataan yang sedikit mendayu-dayu dengan menghina Yesus, mungkin itu dianggap sebagai dakwah ya. Tapi mohon maaf, bagi kami umat Kristen, walaupun tampilan kami ini sebenarnya nggak mesti harus kami tunjukkan munafik, menutupi keberadaan kami apa adanya ya. Kami mungkin cara berpakaian kami juga seperti biasa, mungkin kelihatan betisnya, kelihatan rambutnya, bahkan kelihatan lengannya kadang-kadang gitu ya. Tetapi bagi kami perlakuan itu lebih menunjukkan orang itu bermoral atau tidak ya. Dari perkataan saja ya, itu kita bisa melihat dia ini orang benar apa tidak gitu ya. Jadi kalau si Nora ini dalam tampilan TikToknya begitu bebasnya menghujat Yesus, menghina Yesus dengan juluran-juluran, dengan perkataan-perkataan yang maaf ya, itu bisa dikatakan yang sangat tidak pantas untuk usia di bawah umur gitu ya. Tapi sepertinya ini bagian dakwahnya sehingga banyak sekali umat Islam yang membanggakan dirinya. Nah, artinya secara tidak langsung ketika umat Islam memuja-muji si Nora, ya saya bisa simpulkan bahwa ternyata begitu Islam begitu ya teman-teman ya. Artinya Islam akan tersorot menjadi baik atau menjadi buruk itu tergantung si pembawa iman itu sendiri ya. Ketika di media sosial yang dipercaya oleh umat, namun kemudian dalam perilaku, perkataan dan sikapnya tidak menunjukkan bahwa agama tersebut adalah agama yang layak diikuti gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau memang betul bahwa apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Nora adalah kebenaran, maka saya simpulkan bahwa Islam tidak ada bagus-bagusnya gitu ya guys. Teman-teman ya maaf ya. Kita lanjutkan kembali. 3 hal di dalam Islam, dalam hadis tersebut ada 3 hal yang tidak boleh dibuat bercanda. Sebenarnya lucu aja sih yang biasa menjulur-julur lidah pakai sok pura-pura malu ketika dirayu-rayu. Malu apa sebenarnya bahagia gitu loh ya, cie-cie. Lanjut ya. Atau yang bercandanya dianggap serius oleh Allah. 1, nikah. Nikah loh. Itu bercandanya dianggap serius sama Allah. Perhatikan teman-teman. Jadi kalau di dalam Islam ini perbincangan dari kalangan mereka sendiri ya. Di dalam Islam itu ketika ada perbincangan tentang nikah itu dianggap serius oleh Allah. Teman-teman perhatikan betul-betul dari setiap kalimat-kalimat mereka, perhatikan ya. Kita akan melihat bagaimana Islam sebenarnya dari argumen yang mereka buat sendiri ya. Jadi kalau antum semua bercanda soal nikah yuk itu dianggap serius sama Allah. Itu 1. Betul, saya serius, Pak. Gaskan. Tapi kalau saya boleh tanya, Bang Lebaran ini posisinya sekarang menginjak tanah yang ada di mana, Bang? Di Riau, di Siak sebagai Apakah siap ke Medan? Apakah siap ke Medan? Ya, kampung saya di Medan, Bang. Mantap jiwa. Udah punya istri belum? Tanya dulu. Banyak. Statusnya apa nih? Nih teman-teman perhatikan statusnya apa nih si bapak yang rayu si Nora nih, dengerin teman-teman. Bang Lani. Punya istri kedua. Saya mempunyai keluhan. Udah. Bentar ya, ini pakai iklan segala. Bentar tunggu ya. Oke. Itulah kawan-kawan, Nora lagi ada seorang penggemarnya suka sama Nora dan dia mau meminang si Nora ya. Dia belum punya istri kedua belum punya. Berarti istri pertama apakah sudah punya atau belum? Kita saksikannya.
sepertinya udah punya sih. Tapi itulah mereka ini kelebihannya. Itulah indahnya atau nikmatnya kalau hidup di antara mereka ini ya kongkonya. Kalian bisa istri 2 tanpa malu-malu mengutarakannya di depan umum. Karena itu adalah sesuatu yang memang dilindungi. Makanya kalau kalian ingin ya orang-orang yang yang ingin meniru mereka ya silakan berada di posisi mereka ya. Kalau di posisi kekristenan. Oke, sorry ya saya singkat ya. Gimana? Belum punya istri kedua. Belum punya istri kedua. Pertama udah punya, mau nambah maksudnya Bang Ardi. Itu aja nggak paham sih. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Abang udah punya istri yang pertama? Udah. Tuh, denger ya teman-teman ya. Dia sudah punya istri yang pertama. Oke, jadi sebelum kita tahu yang lebih lanjut siapa si perayu ini ya. Pertama-tama, ketika dia mengaku diri di depan umum dia sudah punya istri. Tapi apakah dia juga punya rencana selama ini dia memperhatikan Nora dan dia ternyata berhasrat sama si Nora karena selama Nora berbicara selalu suka menjulur-julurkan lidah dan menunjukkan seolah dia adalah orang yang mungkin bisa memuaskan birahinya dia mungkin dianggapnya seperti itu, maka dia begitu terobsesi kepada si Nora. Nah pertanyaannya adalah ketika dia menyampaikan secara terang-terangan rayuan-rayuan ya terhadap Nora di media sosial, bagaimana perasaan istrinya kawan-kawan? Ya, nah ini sebenarnya salah satu bentuk di kebiasaan di dalam Islam yang selalu Islam mengatakan bahwa justru di dalam Islamlah meninggikan derajat wanita. Nah, jadi cara Muslim meninggikan derajat wanita adalah meninggikan yang baru, merendahkan yang pertama, begitu ya saudara. Artinya apa saudara? Yang lama dianggap sudah kain kotor, kain kosong, kayak set loh ya. Yang baru dianggap baru fresh gitu ya. Nah itulah penganggapannya ketika manusia atau perempuan dianggap sebatas properti, barang gitu ya, semacam barang. Jadinya si laki-laki tersebut menganggap bahwa perempuan itu hanya sekedar barang, tidak punya perasaan, tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa sakit hati, sehingga si laki-laki tersebut memiliki kebebasan mau suka sama perempuan lain kek, mau merayu perempuan lain kek, selama masih 4 ya, begitulah ya. Ya kita lanjut kembali. Cerai atau enggak? Nah, sekarang masih single. Enggak, maksudnya istri pertamanya cerai atau enggak? Istri pertamanya cerai enggak? Hah? Jangan ngerokok Bang. Belum. Oh, belum cerai. Berarti mau nambah istri. Iya. Abang kepala desa ya kalau nggak salah ya? Iya Bang, iya. Wih. Tuh, denger ya teman-teman, lama-lama kita tahu ya. Dia adalah kepala desa. Nanti kita akan lebih tahu lagi. Lanjut. Ngeri. Bunda Nora. Udah nggak bisa ini Bunda Nora. Sulit untuk menolak ini. Sulit ini. Sebetulnya saya marah. Tanya dong statusnya Nora, bentar. Ya, statusnya Bunda Nora. Silakan gini dong. Kita berikan waktu dan kesempatan Bunda Nora untuk berbicara. Silakan Bunda Nora berbicara. Silakan. Ada Pak Lurah di sini Bunda Nora, Pak Kepala Desa. Silakan Bunda. Saya sapa dulu yang baru masuk. Orang biasa 07. Loh, jangan menghindar. Lari-lari. Biasa aja dong Nora. Diskusi. Perempuan emang kayak gini ya. Serius kalau dalam Tahu emang kayak gini. Tahu. kata Diansa dalam hukum Islam serius itu. Iya serius, nggak boleh bercandanya ya. Di dalam Islam itu kalau ngomongin pernikahan dianggap serius ya, jangan dianggap bercanda. Lanjut ya. Bercandanya orang yang ngajak nikah itu serius. Bercandanya orang ngajak nikah itu serius, itulah Islam guys. Yang ngomong siapa? Islam sendiri. Jadi kalau misalnya Islam itu rusak, terhina, ternista, ya berarti ya memang dari mulutnya mereka pejuang-pejuang Islam sendiri yang berjuang ingin membela Islam, berjuang membela agamanya, rupa-rupanya justru menjerumuskan agamanya makin hancur sehancur-hancurnya gitu ya guys. Dianggap serius itu, nggak boleh itu. Saya ini Bang, orang Gunung Tua, Marga Harahap, tinggal di Siak sekarang. Tuh, dia mengakui Marga Harahap, ya dengerin. Saya di Kecamatan Pusako, Kampung Sungai Berbari. Saya sebagai penghulu kalau di sini ataupun kepala desa. Tuh, dia mengaku secara detail pribadinya dia sendiri, dia adalah kepala desa. Oke, sedikit saya tanggapi. Kepala desa itu adalah salah satu perangkat yang dimana dia berstatus sebagai wakil masyarakat. Nah, wakil masyarakat dia digaji oleh pemerintah dan uangnya itu hasil dari masyarakat. Oke? Nah, kalau dulu
ya orang yang berpegang pada bekerja di pemerintah ya, di institut pemerintahan ya, kepemerintahan, maka ada aturan tidak boleh memiliki istri lebih daripada satu. Ya, tapi rupa-rupanya karena memang kita nggak bisa memungkiri teman-teman ya, ketika dari kalangan manapun beragama Islam, mereka selalu teringat dengan akhiratnya, sehingga apapun statusmu, kedudukan itu sebagai apa, sebagai aparat, sebagai hakim, sebagai lurah, sebagai apapun, Anda memiliki kesempatan untuk mendengarkan tausiah-tausiah daripada ustadznya, sehingga orang akan menganggap bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam yang tidak boleh ditentang, betul ya? Sehingga apa yang terjadi, saudara, ketika dia menerima gaji dari pemerintah yang seharusnya dia kenakan semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan status kedudukannya, kemudian supaya dia digaji itu dia bisa mencukupi keluarganya. Nah, rupa-rupanya dia mengambil istri lagi. Nah, inilah sebenarnya kenapa di negara kita soal korupsi ini semakin meninggi. Ya, sudah ya, semakin meninggi. Nah, korupsi semakin meninggi diakibatkan tuntutan daripada satu istri saja udah mumet ya teman-teman ya. Istri menuntut ini. Si suami bilang bersyukur dong, kalau nggak bersyukur masuk neraka kau. Kemudian dia mencoba untuk cari remah-remah dengan sampingan-sampingan ya kan, dengan ya cara-cara busuk mereka melakukan upaya-upaya bagaimana bisa mendapatkan uang lebih. Ketika mereka mendapatkan uang lebih, wah sepertinya saya boleh nih menikah lagi gitu ya. Yang pada akhirnya ketika dia sudah mendapatkan istri dua, tuntutannya akan bertambah lagi guys. Nah setelah tuntutannya bertambah lagi, dia akan mencari cara bagaimana untuk korupsi yang lebih gede lagi. Itulah teman-teman, penyakit di negara kita adalah ketika orang tidak puas dan tidak pandai bersyukur. Arti kata bersyukur nih teman-teman, kita bukan perkara tentang bersyukur dikasih kekayaan ini. Bicara bersyukur di banyak hal. Bersyukur kita masih bernapas, bersyukur kita selamat, bersyukur kita masih hidup, bersyukur kita punya anak, bersyukur kita sudah punya pasangan. Ya kan? Nah ketika kamu sudah punya pasangan, tapi kepengen lagi, kamu bukanlah disebut orang yang bersyukur. Yang jadi persoalan adalah kalau di dalam Islam itu, ketika istri tidak bersyukur, maka dia akan difatwakan menjadi mayoritas neraka. Tapi kalau laki-laki yang tidak bersyukur, tidak ada fatwa yang membawakan laki-laki tersebut atau suami tersebut ke neraka. Ini perlu dipertanyakan saudara-saudara ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada teman-teman muslim yang mengatakan enggak begitu Fatimah, di dalam Islam itu juga ada aturannya bahwa laki-laki kalau nggak bersyukur juga menjadi mayoritas neraka. Coba sini masuk ke room saya, tunjukkan dalilnya. Saya akan tunjukkan dalilnya apa yang saya katakan tadi. Dan kamu juga harus bisa menunjukkan bahwa di dalam Islam itu juga ada aturan bahwa laki-laki tidak bersyukur nanti juga masuk neraka, mayoritas neraka. Ayo, saya minta teman-teman muslim kalau memang mau ngebantah apa yang saya katakan, saya persilakan, link sudah saya sediakan. Oke? Kita lanjut kembali guys. Berarti nanti namanya jadi Nora Harahat begitu ya? Berarti nanti namanya jadi Nora Harahat gitu kan? Oke, sudahlah. Weh, diskusi lagi. Gimana tanggapannya dulu. Tanggapan dulu dong. Gimana? Masa nggak menghargain sih? Iya. Ini dihargain dulu dong. Memang terima kasih banget saya diberi saya kesempatan seperti ini untuk ngomong. Tuh kan. Ayo Bunda, jangan direspon dulu minimal satu kali respon, setelah itu baru Saya respon. Maaf, enggak ya. Enggak, saya enggak lagi pengen. Alasannya apa kok enggak? Alasannya Saya menikmati kesendirian dengan bersama dengan anak. Bohong. Nih, ini dia sudah menunjukkan raut muka kemunafikannya, udah dia tunjukkan. Kalau orang serius bicara, mohon maaf, dia coba dia katakan dengan wibawa. Bisa kan? Perempuan menyatakan kewibawaannya. Jangankan di ranah umum, teman-teman. Kita berhadapan dengan satu atau dua orang. Ketika ada pembicaraan tuntutan serius, maka kita juga harus menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi dia open camp. Kalau open camp, dia harus tunjukkan betul-betul mohon maaf Bapak. Dengan niatan Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih, gitu ya. Ibaratkan seperti tapi mohon maaf, ya sebesar-besarnya saya bukannya mau menolak. Tetapi saya hanya ingin sendiri dulu dan saya belum siap lagi berkeluarga, kan gitu kan enak ya. Artinya wibawa dan betul-betul ini dari kita langsung ketawa pakai ditutup cadar. Mana ada orang punya moral itu bisa menunjukkan kewibawaannya. Yang ada memang biasa kenoraannya kan ditunjukkan kenoraannya gitu ya. Jadi kalau ditutupin seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang munafik. Raut mukanya dia ketawa tapi ditutupi.
ketawanya sebenarnya bahagia, badannya ada, wah gue masih laku dong. Kalau hari ini ada lurah yang merayu gue, pasti besok-besok siapa tahu nanti ada anggota dewan yang merayu gue. Lanjut guys. Perempuan yang sudah saya hafal itu, saya hafal itu. Udah sakit kalau maksudnya Bang Ardi sampai hafal. Saya hafal, saya pengalaman saya lebih dari 100 tahun. Hafal saya itu. Kalau wanita mengatakan begitu, kalau wanita mengatakan, oh saya kuat kok, oh saya lagi menikmati kok kehidupan sendiri saya, itu semuanya bohong. Betul. Karena perempuan Jadi perlu kesempatan sandaran. waktu tinggal sedikit lagi Bang Ardi ataupun host, saya tunggulah dia berpikir selama seminggu. Mengambil keputusan. Sadis, Saya siap meluncur langsung ke medan. Tapi betul. Coba teman-teman bayangin ini kalau istrinya nonton gimana menurut kalian? Tersentak gak hatinya? Memang di dalam Islam mau nggak mau ya, kalau istri bersyukur itu, arti kata bersyukur itu apapun keputusan suami harus diterima. Apalagi di dalam Islam itu kan lebih kepada apa namanya ini, hal yang sangat wajar ketika dia menikah saat lebih daripada satu, karena kemampuan dari segi materi dari si laki ya itu bisa mencukupi kebutuhan si istri yang pertama, dan dia kelebihan maka dia akan mencoba untuk memberikan berkatnya itu kepada istri yang kedua. Nah ini mau nggak mau harus diterima si istri, kalau enggak ya nanti ya itu bukan bagian daripada sunnah rasulnya gitu dan perintah Allahnya teman-teman ya. Oke lanjut. Ya ini nggak anu ya, nggak bohongan ya, bener ya. Yang punya anak usia. Bentar ya, iklan. Lanjut ya. Ini adalah tablet anak Islami dengan nama QTAB. Aku tersipu Nora, mahalnya toko sembako. Bisa jawab ya. Butuh rumah saya kasih. Wih, teman-teman coba butuh rumah saya kasih. Waduh, gimana nggak makin gede kepala ini sih si Nora teman-teman ya. Luar biasa. Lanjut ya. butuh rumah kasih. Ini serius bener ini. Ini bapak ini auranya aura pejabat, lihat. Bentar, itu Bunda Nora lagi tanya ke anak-anaknya gimana, Nak? Kamu mau itu? Iya, ditanya dulu. Dia lagi konser sama anaknya itu. Anak semua Tapi saya ingat tanggung tuh, jawab. puluhan ingat ini Ren. Maaf ya teman-temannya, kadang-kadang gini loh, umat Islam itu kan secara umumnya itu selalu percaya diri bahwa orang yang berakhlak itu hanyalah Islam, perempuan yang berakhlak itu hanyalah muslimah ya teman-teman. Nah maaf ya, bagi kita umat Kristen, ada nggak sih teman-teman ketika bikin TikTok atau mungkin live streaming ini kita hanya ngebahas selangkangan gitu, ada nggak sih yang ngebahas kayak semacam kita ceng-cengan doang, isinya ceng-cengan doang kayak gitu-gitu tuh ada nggak sih? Nggak ada kan? Nah artinya di sini sebenarnya hal yang sangat memalukan karena kita melihat bahwa dari perkataan si Nora sendiri saja itu tidak menunjukkan akhlak yang beradab, tapi justru akhlak yang biadab ya selama ini yang kita lihat teman-teman ya. Nah kemudian sok pura-pura tersipu sih, itu sebenarnya tersipu-sipu sebenarnya, bukan malu. Orang kalau nggak suka tuh nggak gitu teman-teman, kita bisa lihat dari raut wajahnya itu seperti apa ya. Oke lanjutkan, mungkin bisa lihat DM-an kan kita nggak tahu setelahnya ya kan. Gitu teman-teman ya, lanjut ya. Tanggung jawab Semuanya tanggung jawab. Tapi betul ya ini dibelikan rumah sendiri ya, betul ya ini ya, betul ya. Rumah dia butuh saya kasih. Tuh rumah dia butuh saya kasih, tuh iming-imingnya guys ya. Lanjut. Dikasih lama ampis. Udah ini baru jalan-jalannya ini. Ini takdirmu Nora, terimalah takdirmu. Agama udah duniawi dia tanggung jawab. Tapi tunggu dulu, aku tanya. Saya tanya, sholat 5 waktu nggak Bapak? Insya Allah Bang, ini sebentar lagi, makanya saya bilang tadi. Ini mau sholat Jumat Bang, sebentar lagi. Masya Allah. Mantap. Tapi gini Pak Kepala Desa, Sholat Jumat iya, akhlak biadab iya. Gini loh Pak Lurah, kalau ada terang-terangan merayu cewek dengan tawaran rumah dan lain sebagainya, tentu istri Anda itu akan merasa sakit ya. Kalau istri Anda tidak merasa sakit itu bohong ya. Kecuali orang memang sudah terbiasa punya mental pelacong ya. Kalau orang kalau punya mental pelacong teman-teman, jadi itu sudah nggak peduli, karena yang penting gue dicukupi. Gue mau misalnya mau facial setiap saat, gue ke salon kecantikan setiap saat, gue mau belanja yang branded punya, gue mau ke luar negeri bisa, ya sudah.
kalau lu cukupin gue ya sudah, lu mau cari bini lagi yang penting gue cukup ya sudah. Nah itu kan akhlak-akhlak mental yang sebenarnya bukan didasari cinta teman-teman, bukan didasari kasih, dan yang hal ini yang tidak diperkenankan Tuhan. Penyatuan antara laki-laki dan perempuan, mempersatukan dari perbedaan, yang di situ diajak untuk sama-sama untuk menerima perbedaan, kemudian untuk melanjutkan perjalanan hidup dari saling menerima perbedaan tersebut ya teman-teman ya. Jadi bukan justru menunjukkan arogansinya seolah-olah pasangan kita tidak punya perasaan ya. Nah gitulah teman-teman, jadi ngeri teman-teman. Makanya kalau saya untuk urusan pribadi saya tidak pernah mau untuk mengupload ya, tidak mau menyampaikan orang membicarakan keluarga saya paling tidak suka, karena saya sendiri pribadi saya tidak suka membicarakan tentang keluarga atau pribadi saya ya teman-teman ya, karena itu nggak cocok untuk dipublikasikan menurut saya. Makanya saya kalau punya medsos dan sebagainya, WhatsApp atau segala macam, saya tidak pernah menggunakan medsos saya untuk mengupload sesuatu tentang diri pribadi saya, kemudian status-status juga nggak pernah begitu, karena itu bagian pribadi yang bukan layak untuk dijadikan konsumsi publik begitu teman-teman ya. Bukan segala macam ya, jelas dong kalau misalkan ada hal yang buruk, ada hal yang baik ya tentu biar kita untuk jalani bersama-sama, untuk kita sama-sama untuk menyelesaikannya begitu teman-teman ya. Jadi nggak mesti harus model seperti ini, laki-laki bicara terang-terangan di depan umum dengan merayu wanita lain, dia menganggap istrinya ini pelacong atau bagaimana gitu loh teman-teman. Saya rasa juga bingung ini teman-teman ya. Islam mendengung-dengungkan agama yang paling baik sampai orang tuh tertarik dengan dunia perdebatan, dan mereka mendukung atau mensupport, menjadi support sistemnya mereka yang berbicara di media. Tetapi dalam perlakuan, mohon maaf saya katakan ini adalah bejat menurut saya. Mohon maaf ya, ini bejat dalam pandangan kekristenan ya. Lanjut. Pak Desa, gimana? Bener nggak kalau di Islam katanya, saya belajar, kalau bergandengan tangan aja dengan suami atau memberi makanan suami itu pahalanya udah berpahala, bener emang nggak? Betul ya, iyalah, betul. Nah ini lagi, teman-teman coba perhatikan kalau Muslim itu kalau ngomong, saya suka perhatikan setiap detail perkataan mereka ya teman-teman ya. Di satu sisi mereka belak-belakan tanpa perasaan bahwa si bapak ini punya istri, yang lain ngecengin, mencoba mensupport untuk merayu si Nora gitu ya. Kemudian si laki-laki yang aku Pak Lurah tadi juga begitu terang-terangan merayu wanita lain gitu ya. Terus di sisi lain diminta pertanyaan bahwa kalau di dalam Islam itu menggandeng seorang perempuan apa seorang istri tadi dia bilang teman-teman. Kita coba sedikit lagi flashback ya. Allah. Mantap. Tapi gini Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa. Gimana? Bener nggak kalau di Islam katanya, saya belajar, kalau bergandengan tangan aja dengan suami atau memberi makanan suami itu pahalanya udah berpahala, bener emang nggak? Betul ya, iyalah. Betul. Sambilan minum aja dapat pahala itu. Waduh, betul itu. Bunda Nora. Gini ya, gini impian Bunda Nora itu sebenarnya gini, beliau pengennya umroh, Bang. Gimana? Bener nggak kalau di Islam katanya, saya belajar, kalau bergandengan tangan aja dengan suami atau memberi makanan suami itu pahalanya udah berpahala, bener emang nggak? Betul ya, iyalah. Betul. Enggak, yang saya bingung kan ini kok kalau kita menggandeng tangan suami dan memberikan air minum kepada suami saja itu udah disebut pahala. Ini kenapa? Aduh, gini. Udah gitu ada perempuan-perempuan ya. Betul. Saya katakan mohon maaf ya, ini perempuan kurang berotak apa bagaimana? Terus udah gitu yang perempuan yang berjilbab warna ungu ini juga nih teman-teman ya. Dia kan juga perempuan. Kalau seandainya dia punya suami, terus suaminya ngerayu wanita lain, apakah dia juga rela? Ya, kemudian di sini pembicaraan ini gimana nih ketika dalam Islam itu ketika istri memegang tangan suami, memberikan air minum saja kepada suami akan dapat pahala. Loh kenapa kok yang enak laki-laki terus? Ya, kenapa? Udah laki-laki nyakitin ngerayu jendes ya, ngerayu wanita lain, masih pula ada doktrin kalau si istrinya ngasih gandeng tangan suaminya, ngasih minum ke suaminya itu berpahala. Aduh ya ampun, maaf ya teman-teman, ini ajaran jahiliyah apa ajaran orang cerdas sih teman-teman? Coba tolong please deh jawab. Kalian yang di lecet boleh jawab, boleh komen, yang muslim atau yang kristen boleh komen. Terus kemudian di kolom komentar nanti ya kalian boleh komen. Yang muslim lebih terutama ya, saya utamakan. Menurut kalian ini sebenarnya ajaran jahiliyah yang masih berlaku sampai sekarang dan sampai kiamat, atau sebenarnya ajaran Islam tuh hanya berlaku di zaman jahiliyah saja? Sehingga orang-orang yang pintar, memiliki hati nurani, memiliki perasaan, memiliki akal, tidak mampu untuk menerima ini, saudara. Ya, nah tolong komen ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan minum aja dapat pahala itu. Waduh, betul itu. Bunda Nora. Gini ya, gini impian Bunda Nora itu sebenarnya gini, beliau pengennya umroh, Bang.
beliau itu pengennya umroh gitu loh. Apakah misal beliau kalau minta umroh gitu dikasih nggak bang? Kecil itu mah. Tinggal permintaan bang. Wih, dengar teman-teman ya. Nggak tahu ini orang kepala desa apa lurah saya nggak tahu ya. Jadi apa namanya ini tadi kalau si Noraknya minta rumah ke dikasih, mau umroh juga dikasih, tinggal permintaannya si Norak teman-teman. Wow. Oke, mungkin ya kita positive thinking ya, kita nggak bisa mengatakan orang ini hasil korupsi atau apa, kita nggak bisa mengatakan itu ya. Barangkali dia memang pengusaha yang kebetulan dia menjadi lurah atau kepala desa gitu ya, nggak tahu ya ini status tadi apa ya. Nah teman-teman, kita positive thinking saja, hanya saja ya ketika pertama cintanya sudah harus dibagi, hartanya juga harus dibagi dengan wanita lain ya. Di dalam Islam itu hal yang wajar teman-teman. Sebenarnya kalau ada doktrin di dalam Islam itu mengatakan bahwa ketika kita menikahi perempuan lain itu artinya kita justru mengangkat derajat wanita. Ini sebenarnya bagaimana? Ini konsep yang selalu saya pertanyakan loh ya. Konsep yang selalu saya pertanyakan kok maksudnya meninggikan derajat karena tadinya miskin, terus dia tidak bisa beli apa-apa, terus karena dengan imbalan menikah dia harus dicukupi. Oke. Bisa disimpulkan sebenarnya pernikahan dalam Islam itu atas dasar cinta atau dasar polos, teman-teman. Nah, ini juga mesti harus semacam apa ya, saya rasa siapapun perempuan yang mentalnya dia bukan berdasarkan cinta, ada juga yang mau loh teman-teman. Tapi ada juga yang nggak mau, kalau kayak Siti Nurbaya gitu nggak mau ya. Kalau Siti Nurbaya itu dijodohkan dengan Datuk Maringgi, dia nggak mau walaupun Datuk Maringgi ini kaya raya gitu ya. Karena jiwanya berpikir bahwa aku tidak bisa menikahi laki-laki yang tidak aku cintai. Aku ingin menikahi laki-laki yang sama-sama mencintai gitu ya, saling mencintai. Nah tetapi kalau jiwanya jiwa pelecong tadi teman-teman ya, saya rasa ya itu ya wajar orang banyak sekali yang merasa diangkat derajatnya gitu ya guys. Lanjut. Jadi ini saksinya udah ada 1.000, ada 2.000 orang saksinya ya. Halo sus Ya. Tuh kan ya. Dia juga sudah memakai kata-kata hinaan. Halo sus, Yesus ya. Jadi semuanya diarahkan ke Yesus teman-teman ya. Ini memang otaknya sudah menurut saya sudah nggak wajar, tapi nggak apa-apa ya. Kita maklumin dia katanya dijilatin sama Yesus dan segala, nggak apa-apa, biarkan saja teman-teman. Mau sampai kapan kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Tuhan, dengan kesabaran Tuhan anggaplah itu sebagai bentuk kesempatan bagimu. Nah itu dalam Alkitab mengatakan seperti itu ya. Artinya Tuhan itu tidak semerta-merta memberikan cara instan, tapi memang kadang-kadang Tuhan memberikan cara yang instan buat manusia. Tetapi ada kalanya dia memberikan kesempatan. Tapi kita lihat saja teman-teman ya, sampai sejauh mana mereka terus melakukan hujatan kepada Yesus, karena Yesus tidak mengatakan bahwa balasannya langsung saat itu, tetapi mengatakan pembalasan adalah hakku, kata Yesus ya. Hakku ini kita nggak tahu di masa penghakiman nanti, masa setelah dia mati, atau masa setelah dia nanti sakratul maut, kita nggak tahu ya. Saudara lanjut. Malu dia. Ini serius loh ini. Serius loh, Bu. Serius ini, jangan gitu ini. Aduh, boleh. Ini kepala desa juga ganteng juga loh itu. Masya Allah. Itu. Ini luar biasa loh ini. Ini luar biasa loh ini. Ini rezeki loh ini. Benar. Jumat berkah. Gini. Bunda Nora, saya kasih tahu Bunda Nora, tahu nggak? Bahwasanya kejadian yang sudah terjadi semuanya ini tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, betul nggak? Amin. Betul. Ini loh Celin, kenapa saya katakan bahwa kenapa sih kalau dari Islam itu kalau ceramah saya bilang kurang bermutu atau kurang berkualitas itu di sini salah satunya ya. Jadi mereka anggap bahwa ketika pertemuan mereka open camp itu dianggapnya itu sebagai kehendak Allah. Kalau dalam kekristenan itu kita bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang diizinkan Tuhan. Artinya dalam kekristenan itu ada suatu kehendak, hal yang dikehendaki Tuhan adalah hal yang berkenan menurut pandangan Tuhan. Tapi kalau yang dikatakan diizinkan Tuhan, artinya karena kedegilan manusia, kebebalan manusia yang akhirnya Tuhan mengizinkan. Ya, macam itu teman-teman. Jadi di dalam Islam itu tidak ada pengajaran yang sedetail itu kecuali Alkitab ya. Makanya kalau mereka membuat ceramah-ceramah yang ya mau bilang keagamaan, kadang-kadang mereka ngambil dari kitab kita gitu teman-teman ya. Ya maklumlah isi kitabnya seperti itu, bagaimana bisa buat pengajaran secara umum, mau dibilang dari kecil, dari anak-anak, dari sampai orang tua, mana ada gitu ya. Lanjut. Jadi pada hari ini Pak Lembaran baru naik bersama Bunda Nora dan sama-sama bisa open camp. Itu semuanya kehendak Allah. Amin. Mau gimana? Ayo. Jadi di dalam Islam itu orang itu dimasukin neraka atau dimasukin surga itu dari mulut mereka sendiri aja.
suka-suka mereka mengkafir-kafirkan orang lain ya. Makanya kita nggak heran bahwa isi kitabnya itu tiba-tiba ngejeplak orang non Islam, orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Biarkan saja, tahu kan itu kan nggak ada dalam kenyataan. Kita juga nggak percaya bahwa itu perkataan Tuhan apa perkataan manusia yang memiliki kebencian saja kayak gitu teman-teman ya. Yang pada akhirnya apa, umatnya begitu gampang sekali menyatakan bahwa kau nanti masuk neraka, kau masuk neraka, kau masuk neraka, kau gitu ya. Jadi sehelai rambutmu kelihatan saja kau masuk neraka gitu ya. Dan jadi dia mengatakan juga bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kehendak Allah katanya. Dia bisa mengetahui ini kehendak Allah dari mana. Ada nggak kata-kata Qur'annya seperti itu gitu loh. Makanya teman-teman muslim, kita coba perhatikan ceramah-ceramah mereka, entah melalui masjid-masjid mereka, melalui toa-toa mereka, melalui YouTube mereka. Perhatikan baik-baik. Kecuali, ini saya katakan kecuali orang-orang yang mereka mau kritis. Nah, ketika orang mau kritis saudara, itu sudah akan dijadikan sebagai tantangan, pertentangan bagi umat Islam. Nah, tadi saya sebenarnya mau ngebahas soal ini teman-teman. Tadi saya terengah dengan ini tadi barusan, sepertinya harus diviralkan nih teman-teman, harus diviralkan bahwa dalam Islam itu bagaimana, seperti apa akhlaknya, bagaimana yang mereka selalu tonjolkan dengan ini loh, Islam itu indah, Islam itu mengajarkan akhlak yang mulia, Islam itu menjunjung wanita dan segala macam teman-teman. Lanjut ya. Tidak akan ada lagi bantal guling yang hanya ditiduri sendiri nantinya. Iya betul. Tadi si Rudi Yohanes tadi mengatakan bahwa kemungkinan itu opininya beliau ya. Opininya beliau mengatakan bahwa saya curiga jangan-jangan si Nora ini dia ini sebenarnya dulu mungkin suaminya Kristen. Nah, kemudian ditinggal sama suaminya gitu ya. Terus dia kecewa, marah sama orang Kristen gitu ya, bisa jadi atau opini saya sendiri. Dulunya sih sebenarnya memang dia Islam gitu ya. Terus kemudian dia ketemu sama cowok Kristen. Nah, akhirnya ternyata cowok Kristen juga bajingan juga nih, ninggalin katanya. Mungkin kemungkinan seperti itu. Kemudian dia kecewa, dia lampiaskan bahwa orang Kristen tuh gini bla segala macam ya. Mungkin dia pernah dilecehkan si suaminya atau dia pernah dilecehkan oleh laki-laki lain sehingga keluarlah dengan kata-kata yang menunjukkan hati dan pikirannya yang dia selalu menjulur lidah ya, menghina Yesus dengan perkataan-perkataan yang sangat tidak sopan ya. Jadi itu opini-opini saja ya. Kita nggak tahu itu benar apa enggak, tapi kalau kita lihat dari setiap argumennya dia tidak pernah menunjukkan ajaran Islam tuh ini begini. Kita bisa menyimpulkan dari Quran surat Al-Fatihah sampai Anas misalkan. Dia nggak bisa begitu teman-teman, nggak bisa dia ya. Nah, itulah makanya kita berkesimpulan seperti itu. Dia bicara begitu frontal karena dia benci terhadap orang Kristen gitu. Dan ini banyak sekali orang-orang yang mu'alaf itu karena kecewa, dan saya betul-betul menghadapi orang yang mu'alaf ini karena saya kecewa sama gereja saya itu dulu gitu teman-teman ya. Sebelum saya di YouTube teman-teman, saya begitu antusias tentang pengabaran Injil melalui media. Kemudian secara praktek itu saya juga langsung saya turun karena saya sangat prihatin ketika ada orang ujuk-ujuk tidak nyana dan tidak disangka tiba-tiba mu'alaf, saya samperin gitu ya. Nah, karena saya prihatin, saya samperin kenapa mu'alaf dan segala macam, saya ajak diskusi dan sebagainya. Kemudian dia berpikir ulang kembali. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada pihak gereja. Pihak gereja mengatakan jangan, ini nanti takutnya nanti kita dianggapnya sebagai perebut jemaat orang. Coba sampaikan dulu sama gerejanya. Nah, akhirnya betul saya sampaikan dari pihak gerejanya, mengatakan memang dia kecewa sama orang-orang Kristen, orang-orang gereja. Kesannya kenapa? Karena kalau di gereja, kalau kita mau ke gereja hari Minggu tidak pernah diantar jemput, kita dibiarkan saja. Nah, ini sebenarnya kelucuan yang luar biasa, tidak memiliki keterpanggilan, dia usaha untuk dirinya ke gereja, malah kalau nggak dijemput dia kecewa. Kemudian ketika dia suaminya meninggal, kok orang yang baik, kok di sekitarnya dia orang muslim yang baik, orang Kristen kemana, orang gereja kemana? Nah, giliran suaminya meninggal, dia menuntut gereja gitu. Dirinya sendiri tidak pernah mau ke gereja, nggak mau kenal gereja. Terus kemudian ketika ada kematian, ada masalah apapun, nuntut gereja. Ini kan lucu teman-teman. Yang pada akhirnya apa? Diujuk-ujuk, dipengaruhi sama lingkungannya, orang-orang yang yang mereka merasa bahwa di Islam itu baik dan segala macam ya. Kemudian mau tidak mau yang pada akhirnya sudah mu'alaf. Karena dari pihak gereja saya juga mengatakan nanti merebut jemaat orang. Ini teman-teman, dari situ saya belajar bahwa kenapa saya kurang suka di dalam rutinitas di dalam ke gereja. Itu kadang-kadang dengan aturan gereja yang kemungkinan yang pada akhirnya kita justru akan kehilangan jiwa itu tadi ya. Dari situ buat pelajaran buat diri saya. Nah, penginjilan melalui media itu saya rasa penting sekali karena kita targetnya bukan hanya orang Kristen, bukan orang non Kristen, tetapi
dari kalangan manapun akan bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan ya teman-teman ya. Nah makanya saya berharap bahwa tampilan daripada video saya ini bisa menjadi berkat penyampaian akan kebenaran. Nanti juga saya akan sampaikan tentunya teman-teman ya, kita nggak melulu mereaction, juga nggak melulu membahas kitab orang, tetapi saya juga akan tetap lampirkan di bagian firman Tuhan. Nah tunggu ya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Tapi begini, Bunda Nora, saya kasih sedikit pengalaman yang 100 tahun saya itu ya. Saya kasih pengalaman ini. Ketika kita berusaha mengatur diri kita sendiri, maka akan hancur ke depannya. Kenapa? Karena kita tidak maha tahu. Justru kita diatur oleh Allah. Ini apa nama tadi nih, dia bilang bisa dicek kepala desa wilayah mana ini, Bapak gila, jangan sampai dana desa untuk modal kawinnya. Tadi teman-teman bisa replay ulang ya. Tadi dia sendiri menamakan dirinya dia siapa, di wilayah mana, di desa mana, di kota apa. Dia tadi sudah sebutkan secara terang-terangan. Jadi anggap saja ini sebagai rekam jejaknya. Jadi kalau misalnya besok mendapatkan teguran dari atasan, ya sudah, itu resikonya dia. Masa orang yang sudah memiliki status sebagai lurah apa sebagai kepala desa nggak memiliki otak sampai ke situ gitu loh ya. Oke, dan lucu sekali. Apa ini? Betul Ibu, banyak yang gitu. Mereka menyumbat gereja dan Tuhan seakan dia spesial. Saya lebih salut kepada orang yang lahir Kristen setia sampai mati. Ya, jadi maksudnya tuh ini teman-teman ya, kadang-kadang gereja itu malah pikirannya merebut jemaat, seolah kayak gereja itu dibuat buat bisnis gitu ya. Di sini kalau makin banyak jemaatnya makin menguntungkan. Aduh, bukan begitu. Ini perkara jiwa, Saudara. Maka ketika kita bicara di sini, ya itu bukan mencari jemaat, tapi yang kita cari adalah jiwa. Ya, kita menyelamatkan jiwa, memberikan edukasi tentang orang-orang yang belum mengenal kebenaran, ya. Jadi itu, jadi jiwa yang kita cari, jadi bukan jemaat, ya. Nggak peduli kamu mau ke gereja mana, silakan. Yang penting orang merasa bahwa oh ternyata di dalam Kristen lah yang benar misalkan. Ya boleh, silakan. Saya seringkali sampaikan carilah gereja terdekat dan lain sebagainya. Kalau ingin bertanya-tanya dulu, saya juga berikan ruang untuk kalian juga masuk ke room saya untuk mempertanyakan gitu loh ya, tentang kekristenan itu seperti apa sih Bu Fatimah, kok saya lihat kok begini begitu dan lain sebagainya. Itu link sudah saya sediakan gitu teman-teman. Jadi saya terbuka sekali bagi orang-orang yang berkemungkinan ingin tahu bagaimana sih kekristenan itu gitu ya teman-teman. Lanjut. Loh, itu karena Allah Maha tahu gitu loh. Hentikan ya. Daripada mereka-mereka ini ya, kita lanjutkan lagi dulu ini sampai ini. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Saran saya Bunda Nora, sholat Jumat dulu 2 rakaat. Kok sholat Jumat? Apa sih? Kok sholat Jumat? Sholat istisqa. Kok sholat hujan? Istiqoroh. Aduh lama. Aduh kacau pula ini. Coba sholat istiqoroh dulu, lalu berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nora, itu kan doa makan. Gimana sih? Nora, saya tahu kalau sholat istiqoroh itu niatnya Allahumma lakasuntu wa bika amantu. Nora, ingat ya Nora, kesempatan tidak datang 2 kali Nora. Betul. Nora, ini kesempatan satu-satunya. Sekali dalam jodoh. Bang, ya oke, saya ngomong Bang, lembaran baru. Jangan dijawab sekarang. Tolong dipikirkan dulu Bunda Nora. Jangan dijawab sekarang, dipikir dulu. Ya saya ngomong dulu, Bang, lembaran baru. Abang namanya siapa, Bang? Masa namanya lembaran baru? Tuh, gua demen dah ngomongnya tadi, kalau mau ngomongnya galak banget. Ya kan asli. Namanya lewat DM lah kalau namanya. Boleh tukar nomor dulu lah, Ya, abang lembaran baru kirim nomor. Nggak usah ragu Hasian, yang jelasnya apapun semuanya tetap Hasian Abang lembaran baru ya. Kita di sini kan mau berdiskusi ya Bang. Ya, jangan mengalihkan. Jangan mengalihkan. Udah bosan diskusi gituan. Diskusi bisa ntar gampang. Nanti habis Jumatan juga bisa diskusi. Ngeles mulu nih orang. Tapi teman-teman, coba kita lihat auranya Nora langsung berubah. Auranya langsung tenang. Iya, langsung tenang. Auranya langsung gembira, ada kelihatan sumringah, sudah sok munafik kan gitu. Lanjut ya. Wajahnya, coba wajahnya gitu kan. Ada satu petunjuk nampakku jodoh nampaknya. Wih, amin. Masya Allah, amin.
Tuh lihat dong senyumnya Nora tuh semringah, senyumnya langsung. Itu dikasih waktu. Dikasih waktu 1 minggu. Bunda Nora dikasih waktu 1 minggu tadi. Tapi gini Bang Lembaran Baru, Bang Lembaran Baru kan tahu bahwasanya wanita itu memang sulit untuk mengungkapkan apa namanya perasaannya, makanya dia menyembunyikan dengan cara apa? Dengan cara yang berbalik dengan kenyataan. Misal gini, aku nggak cinta kamu, itu artinya cinta. Aku benci kamu, itu artinya sayang. Aku nggak suka kamu, itu artinya suka. Bang Itu wanita itu. Lanjut. Aku nggak cinta kamu, Bang. Enggak, kalau sebetulnya kalau saya menilai, kalau Nora ini kayaknya memang betul-betul butuh kasih sayang abang nampaknya. Wah, mampus lah kita. Habis kita jangkrik. Habis merek. Jadi aku membuat aku hancur sampai saya ikut-ikuti terus sampai kapan. Inilah kesempatan bahwasanya memang kalau dari wajah pabrik gula habis bang, hancur. Pabrik gula. Wuhui, istrinya mendengar apa nggak makin bahagia itu. Itu istrinya kalau kedengar bahagia banget di dunia akhirat ya teman-teman ya. Indahnya Islam. Udah begitu sebagai para wanita itu tidak mengerem ya. Si Nora kan ini kontennya si Nora ya. Dan mohon maaf Pak, ini kan ditonton istri Bapak sangat tidak pantas. Ini akan menyakiti seorang wanita dan sebagainya. Itu kalau dia berperasaan, berakhlak, beradab dan berotak ya. Kecuali sebaliknya ya. Lanjut. Manis, ya manis. Begitu menikmati dirayu-rayu, begitu menikmati digoda-goda. Indahnya Islam. Oke, aku lanjut dulu bang ya. Aku sholat Jumat dulu. Ya, Saya pun mau sholat Jumat dulu. Lanjut ibu-ibu ya, saya sholat Jumat. Ukti Natali sama Bunda Nora jaga komal ya. Ukti Natali sama Bunda Nora jaga komal ya. Iya. Oke, tadi tuh Natali. Siapa itu tadi? Mukanya nggak terlalu kelihatan. Apa Natalia Irian itu bukan ya? Luar biasa ya teman-teman ya. Ini di bagian penghujung video yang begitu mengesankan dan mempesona teman-teman, karena ini adalah bagian ajaran Islam ya teman-teman ya. Mereka mengajarkan Islam melalui TikTok. Ya seperti itu ya, kemarin kan mencoba untuk bagaimana menyerang kekristenan luar biasa, dimulai dari almarhum Agustan, kemudian disusul dengan Logika, disusul dengan Zuma, Riva dan lain sebagainya, yang pada akhirnya mereka justru malah jadi ribut, saling mengkutuki, saling sumpah-sumpahi dan lain sebagainya. Ya sudah, ini adalah Al-Khotbah 9 ayat 17. Kok teringat dengan si Zuma ya? Mohon maaf ya teman-teman ya. Si Zuma itu seperti apa? Nah, si Zuma ini kan seperti ini ya, selalu dia teriak-teriak gitu. Bentar ya, saya akan tunjukkan lagi. Ini bagian sudah sering-sering kita dengarkan, tapi nggak apa-apa. Ini anggap aja ini kenang-kenangan ya buat masa depan dia nanti. Dienakkan sekarang ini, monyet biadab. Karena kau seenak perutmu menggunakan nama Allah di dalam Bible-mu. Giliran kami kemudian angkat bicara, penghujat, penista. Kalian yang main dengan api. Kalian ya. Nah, ini Pengkhotbah 9 ayat 17 mengatakan, perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Jadi si Zuma ini bicara di lingkungan mereka, di circle mereka, yang dengan teriak-teriak, dengan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Itu orang yang tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, saudara ya. Kemudian dalam Pengkhotbah 10 ayat 12 menyebutkan, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu juga bisa kita sematkan dari peristiwa para debater Muslim yang mencoba menghujat Yesus, menghina Yesus dengan bebasnya tanpa sedikit pun jeratan hukum. Ya, jadi artinya bahwa perkataan-perkataan mereka dengan perkataan-perkataan kotor ya, dengan perkataan yang bodoh ya, kemudian itu justru menelan orang itu sendiri, itu ya dalam Pengkhotbah 10 ayat 12 ya. Oke, teman-teman, di sini juga dalam Perjanjian Baru juga memberikan pengajaran buat kita semuanya ya. Kolose 3 ayat 16 menyebutkan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, saudara. Ya, ini adalah pengajaran di bagian Perjanjian Baru
yang isinya itu tentu sangat berguna buat setiap kita, saudara ya. Makanya di dalam salam Kristen itu mengucapkan shalom, ya, artinya damai sejahtera buat kita semuanya. Tujuannya kita mengucap salam damai sejahtera itu adalah agar salam itu bisa juga hadir kepada orang yang kita berikan salam. Ketika kita mendapatkan salam damai sejahtera, maka kita ungkapkan kepada orang yang kita sapa dengan salam atau salam, maka orang tersebut juga memiliki damai sejahtera. Itu maksud tujuan daripada kata salam, teman-teman ya, atau doa semacam itu. Harapan gitu. Harapan yang lebih baik kepada sesama kita, saudara ya. Kemudian ayat 17-nya menyebutkan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, inilah pengajaran Kristus yang tidak ada di dalam Al-Quran, saudara. Karena Al-Quran itu saya katakan kalau ibaratkan baju itu mungkin masih compang-camping dan mungkin masih kurang sempurna di dalam pembentukannya itu dari pola baju gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman muslim mengatakan bahwa enak saja Fatimah mengatakan bahwa Al-Quran itu seperti pola yang kurang sempurna, tidak. Oke, kalau memang tidak mau saya katakan begitu, mari dong masuk, akan saya bantu untuk tunjukin ya. Jadi bagaimana kira-kira kesempurnaannya gitu loh ya. Oke, bagi teman-teman mungkin yang mau bergabung dengan saya persilakan. Mungkin kita obrolan-obrolan saja, mungkin ada yang mau disampaikan bagaimana di dalam menonton tadi dari awal sampai terakhir, apa yang kita dapat, apa yang kita hikmat daripada menyimak video yang barusan teman-teman lihat. Apakah teman-teman sangat terkesima? Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan reaction daripada apologetik Kristen terkait dengan seorang yang teman-teman pasti tahu lah, kalau teman-teman mengikuti video-video perdebatan bahkan perdiskusian antar lintas agama, maka Anda sudah pasti mengenal seseorang yang dibicarakan di dalam, bahkan yang ditampilkan di dalam. Teman-teman pasti tahu lah ya kan, karena seorang pengacara pun sedang mengasuskan dia oleh karena hujatannya terhadap kekristenan ya. Mereka itu ada 3 orang sebenarnya, dan ya ulah mereka kan seperti itu terus begitu. Saya merasa bahwa seseorang itu ketika meninggalkan iman kepada iman manapun dia pergi, maka yang harus ditampilkan harusnya yang baik, yang benar. Misalnya kekristenan pindah kepada Islam, maka engkau harus hidup dalam keislaman yang sejati. Kamu yang Islam pindah ke Kristen, maka kamu harus menghayati kehidupan dan teladan Yesus dan menjadi Kristen yang sejati atau agama lain manapun. Nah, tetapi alhasil teman-teman bahwa kita melihat bahwa banyak orang di antara para polemikus dan juga para mualaf ini masih doyan untuk membahas Alkitab sesuka hati mereka kan. Mereka tidak pernah move on kan. Lalu mereka mungkin memperjuangkan hidup mereka dengan membahas agama sebelumnya yang menurut mereka itu tetap aman mereka gitu ya, tidak akan pernah diciduk-ciduk atau apalah ya. Karena ketika orang Kristen membahas Islam, kalau misalnya dibalikkan seperti cara mereka, maka mungkin penjara itu sudah penuh dengan tuduhan-tuduhan gitu ya, orang-orang yang dipenjara karena tuduhan-tuduhan gitu ya. Maka yang bisa mereka lakukan adalah ketika mereka menjadi mualaf karena rasa-rasanya bebas, maka bebas malah mereka melakukan aksi-aksi mereka kan. Nah itulah yang terjadi teman-teman. Nah kalau kita melihat teman-teman, harusnya orang ini lebih baik hidupnya kan. Justru sebenarnya ketika dia memamerkan cara bicaranya selama ini yang menghujat kekristenan, itu justru merusak nama Islam itu sendiri, merusak citra Islam itu sendiri. Dan saya rasa Islam yang benar-benar muslim ya kan, Islam yang benar-benar muslim, dia pasti tidak senang dengan penampilan-penampilan para mualaf zaman sekarang ini yang notabene membuat kericuhan dengan cara membahas kekristenan dengan tafsiran-tafsiran liar mereka. Bahkan bukan hanya sekedar menafsirkan, tapi juga menghina, mengejek. Kurang apa lagi tuh si orang ini kan, yang lidahnya menjulur kayak ular gitu ya, atau ucapannya yang begitu sensual, atau yang langsung ditujukan kepada Yesus masih bayi, mau ini itu begitu. Begitulah yang mereka lakukan teman-teman. Kita berpikir dan berharap setiap orang yang mengambil keputusan untuk berpindah keyakinan itu ya karena memang mereka menemukan jalan yang baik dan hidup mereka lebih baik, itu aja kan. Tapi kok masih gitu kita temukan yang orang seperti ini, ada apa? Apakah hanya dengan seperti itu kalian bisa makan? Ya janganlah gitu ya. Nah, akibatnya
videonya itu direaksi gitu karena ada satu percakapan seperti video tadi gitu ya. Apakah itu benar? Ya kalau lihat dari pembicaraan mereka, ya itu faktanya. Jejak itu memang tidak bisa hilang di digital itu. Nggak bisa hilang kelakuan-kelakuan itu ya. Dulu juga sama kan, seorang mualaf dari biarawati katanya kan gitu. Ternyata usut-usut beda lagi ceritanya. Nggak pernah jadi biarawati, lalu gimana gitu, sulit kawan. Nah teman-teman yang terkasih, pindah keyakinan itu biasa, tetapi Anda harus menjadi orang lebih baik di keyakinan yang kamu anut baru-baru itu gitu loh ya. Jadi apa alasan kita muter video ini? Ya ternyata apa yang begitu beringasnya, begitu ributnya, begitu ngocehnya dia setiap kali membahas tentang kekristenan, baik terang-terangan langsung di TikTok, YouTube, dengan mulutnya yang terbuka lebar, itu karena memang ada masalah pribadi, masalah hatinya yang nggak beres gitu ya. Lalu dengan cara begitu dia bisa memperpanjang melanjutkan hidup, dapat cuan dan lain sebagainya kan. Ya harusnya nggak boleh gitu lah, lebih baik bekerja dengan keras daripada melakukan hal itu oleh karena ingin bertahan hidup. Sayang sekali. Jadi Murtadin ini pun membongkar itu semua dengan baik, supaya kita sadarin bahwa seseorang itu harus lebih baik hidupnya kalau memang kamu yakini imanmu itu benar. Oke teman-teman, ya mengomentar ini memang tidak ada habisnya, tapi jejak digital itu membuktikan kapasitas dan kualitas orang yang sedang berbicara di media mereka. Kiranya kasih Kristus mengampuni dan memberkatimu, siapapun kamu yang menghina dan menghujat kekristenan. Kiranya dia membuka jalan yang baik bagimu, sehingga engkau datang kepada dia untuk bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia menanti. Sampai di sini teman-teman video saya, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.